Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Betandang Channel. Kali ini hadir dengan pokok bahasan evaluasi tari dalam bentuk kritik. Semoga saja kehadiran video pembelajaran ini bisa memberikan pencerahan kepada siswa dalam memahami materi kritik tari. Para siswa sekalian, bagaimana pendapat Anda tentang pementasan tari yang barusan Anda lihat? Ketika Anda menyaksikan tadi, apakah Anda terbersit untuk mengomentari pementasan tersebut dalam bentuk kritik? Para siswa sekalian, kritik sering diasumsikan negatif dan diidentikan untuk mencari kelemahan, kesalahan, atau kekurangan. Tentu saja anggapan seperti itu tidak semuanya benar, atau mungkin kurang tepat. Keberadaan kritik, terutama dalam tari, dibutuhkan sebagai bentuk apresiasi terhadap pementasan yang ditampilkan. Tidak hanya itu, misalnya para penari dan penyelenggara sekaligus juga dapat mengetahui kekurangan pementasan yang baru saja diselenggarakan. Hal ini digunakan sebagai bahan untuk introspeksi dan perbaikan dalam pentas berikutnya. Pada dasarnya, kritik merupakan salah satu cara untuk mempertanyakan, mengevaluasi, serta arena mencari terobosan baru untuk mendapatkan kemungkinan yang lebih baik. Artinya, sebuah kritik tidak selalu membicarakan tentang kekurangan maupun kesalahan, melainkan dalam kritik juga terdapat pembahasan tentang kelebihan dan keunggulan karya yang sedapat mungkin mesti dipertahankan oleh seniman. Pertanyaannya kini adalah, apa fungsi kritik dalam tari? Bagaimana perkembangan kritik tari di Indonesia? Lalu, bagaimana pula mengkritik yang baik dan benar? Para siswa sekalian, agaknya pertanyaan inilah yang hendak kita coba menjawab dalam materi pembelajaran berikut ini. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Para siswa hebat sekalian, kita masuk pada materi. Yang pertama adalah hakikat kritik tari sebagai bentuk evaluasi. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan
atau karya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki karya itu sendiri. Oleh karena itu, kritikus mesti memiliki pengetahuan serta pandangan yang terbuka terhadap semua jenis tarian, sehingga dapat memberikan kritik yang objektif, meskipun terkadang tetap ada pula pendapat di dalamnya. Seorang kritikus tari juga harus memiliki kebebasan. Artinya, dalam menulis atau menyampaikan kritik, ia terbebas dari tekanan, bebas menyampaikan pandangan dan kebenaran, serta bebas mengucapkan sesuatu yang tentunya bertanggung jawab. Para siswa sekalian, kritik tari terkait dengan 3 hal. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, kritikus tari. Seseorang yang melakukan kritik, idealnya adalah orang tersebut menggeluti seni tari atau minimal seni pertunjukan, sehingga ia memiliki bekal pengetahuan yang luas tentang seni pertunjukan itu sendiri. Yang kedua, ada sasaran kritik tari. Sasaran kritik tari adalah karya seni dengan senimannya. Idealnya lagi, yang dikritisi adalah karya atau latar belakang karya, bukan sentimen pribadi seniman. Sedangkan objek yang dikritik adalah bagaimana karya tersebut dibuat, apa tujuannya, berapa lama proses persiapannya, sekaligus kualitas pementasannya. Yang ketiga ada norma atau kriteria. Pedoman untuk melakukan kritik atau pedoman mengkritisi karya seni. Ada 2 macam norma, yakni objektif dan subjektif. Norma objektif adalah norma yang memuat pedoman yang seharusnya. Norma ini terdapat dalam ilmu pengetahuan atau rumusan-rumusan tertulis lainnya. Sedangkan norma subjektif adalah norma yang ditentukan oleh pendapat dan pandangan kritikus itu sendiri. Para siswa sekalian, berikutnya adalah fungsi dan tujuan kritik. Pada dasarnya, kritik tidak hanya diperlukan oleh pelaku seni, penikmat seni, atau penontonnya, melainkan juga untuk perkembangan seni itu sendiri. Untuk lebih detailnya, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagi pelaku seni atau koreografer. Kritik memberi jalan kepada pelaku seni untuk meningkatkan nilai seni dan memajukan seni melalui karya-karya yang dikritisi. Kritik memberikan motivasi yang baik bagi yang dikritik, karena melalui kritik, seniman tari, penari, pemusik, dan bidang lain yang terlibat dalam pementasan tahu tentang hal yang menjadi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari karya yang ditampilkan. Yang kedua, bagi penikmat seni atau pembaca. Kritik yang bergizi dan dimuat di media massa akan mampu meningkatkan pemahaman tentang karya seni itu sendiri. Sekaligus juga meningkatkan tingkat apresiasi masyarakat yang membaca kritik itu terhadap seni tari. Setidaknya, pertunjukan yang mendapat kritik adalah pertunjukan yang mendapat apresiasi. Berikutnya adalah perkembangan seni tari. Keberadaan kritik tari menjadi hal penting untuk perbaikan pementasan di masa depan. Selain itu, kritik juga membantu untuk memahami dan menentukan apa yang seharusnya dipertahankan dan apa pula sebaiknya yang tidak dilakukan dalam sebuah pertunjukan tari. Para siswa sekalian, berikutnya adalah bentuk kritik tari. Bentuk kritik tari terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kritik positif.
Penilaian, komentar, baik itu lisan maupun tertulis, yang isinya memuji, menyanjung pegelaran tari yang ditampilkan disebut dengan kritik positif. Kritik semacam ini disukai oleh sasaran kritik, tapi kurang baik akibatnya. Pada dasarnya tidak ada karya yang sempurna. Namun jika kekurangan itu tidak ditunjukkan, tentu saja perbaikan karya ke depannya tidak ada. Yang kedua ada kritik negatif. Kritik ini sering menimbulkan salah paham dan mengakibatkan terganggunya hubungan pribadi antara sasaran kritik dengan kritikus. Kritik negatif berisi tentang kekurangan dan kelemahan, dan bahkan terkadang terkesan menyerang sasaran kritik. Kritik negatif menjadi tidak baik jika dalam kritik mengandung unsur sentimen pribadi kritikus terhadap sasaran kritik itu sendiri. Siswa sekalian, yang ketiga ada kritik campuran. Kritik ini sering disebut dengan kritik yang membangun, bukan menjatuhkan. Isi kritik lebih menunjukkan kekuatan dan kelemahan pertunjukan tari dan unsur pendukungnya secara seimbang. Dalam kritik ini juga disampaikan solusi perihal kelemahan yang disebutkan, dan tentu saja ini bisa menjadi energi bagi penari, koreografer, penata musik, dan unsur-unsur yang terlibat langsung di dalam pertunjukan itu. Para siswa hebat sekalian, materi berikutnya adalah membuat kritik tari. Sebelum membuat sebuah kritik tari, ada baiknya Anda mengenal dahulu tentang tahapan-tahapan membuat kritik. Tahapan tersebut adalah yang pertama, deskripsi. Tahap ini adalah mendeskripsikan apa yang ia lihat dari sebuah pementasan tari. Misalnya bagaimana gerakan penari, kostum yang digunakan, latar tari, tata pencahayaan, dan unsur visual lainnya yang terdapat pada tari itu sendiri. Yang kedua ada analisis formal. Analisis formal adalah kegiatan kritikus dalam menganalisis segala hal yang bersifat teknis dan keilmuan yang terdapat pada sebuah tarian yang ia lihat. Seperti teknik gerakan tari, teknik pencahayaan, dan pengiring tari. Sementara yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah kegiatan kritikus dalam menginterpretasikan atau mengartikan makna dari sebuah tarian. Pada tahap ini biasanya sudut pandang kritikus lebih dikedepankan, sehingga kritikus cenderung bersikap subjektif. Yang keempat adalah evaluasi. Pada tahap akhir ini, kritikus sudah mengambil kesimpulan dan menilai apakah pertunjukan yang baru saja dikritisi bagus atau tidak. 4 tahap kritik tersebut tidak hanya berlaku pada cabang seni tari saja, melainkan juga pada cabang seni lainnya seperti musik, teater, seni rupa, dan jenis seni lainnya. Para siswa sekalian, di penghujung pertemuan ini, dalam membuat kritik tari, kritikus harus memperhatikan estetika yang berkaitan dengan keindahan tari, juga harus mempertimbangkan etika yang baik untuk menyampaikan kritik yang telah dibuat. Sehingga sebuah kritik tidak hanya enak dibaca, namun juga menjadi kritikan yang sehat dan bernutrisi. Sehingga perkembangan tari dan masyarakat pendukungnya berjalan berdampingan. Demikian para siswa sekalian, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.